Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jabli Makrona Firdaus, dengan NRP 21031910007. Kali ini kita akan membahas mengenai penjelasan dari usulan latar belakang dari judul yang telah diajukan. Kemudian untuk pada judul awal adalah meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi dengan aplikasi tatap muka interaktif. Judul tersebut mengalami perubahan jadi inovasi aplikasi Face to School sebagai pengganti tatap muka interaktif dalam pembelajaran daring. Untuk latar belakangnya adalah pertama, karena memasuki era new normal, masyarakat Indonesia kini mulai menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Namun, demi menjaga keselamatan dan kesehatan para peserta didik dan staf kependidikan, sejumlah lembaga pendidikan menerapkan sistem pendidikan online atau melakukan tatap muka secara tidak langsung. Nah, sistem ini juga dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem pembelajaran daring. Istilah sistem pembelajaran daring merupakan bentuk perubahan pada pola pembelajaran di era perkembangan teknologi informasi seperti yang kita alami sekarang. Nah, daring sendiri adalah terjemahan dari istilah online atau makna yang tersambung ke dalam jaringan, atau maknanya adalah tersambung ke dalam jaringan. Dalam hal ini, jaringan tersebut adalah jaringan internet. Kemudian pembelajaran ini sering dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran ataupun jejaring sosial lainnya tanpa melakukan tatap muka melalui platform yang tersedia ataupun platform yang dibuat secara mandiri oleh suatu lembaga pendidikan. Nah, sistem tersebut segala bentuk materi pelajarannya didistribusikan secara online. Melakukan komunikasi dilakukan secara online juga, dan tes juga dilakukan secara online. Sistem ini dibantu dengan berbagai macam aplikasi. Biasanya banyak pengajar yang menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk kondisi yang dapat dikatakan apabila kita melakukan pembelajaran daring adalah: 1. Di bawah pengendalian langsung dari alat yang lainnya. 2. Di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem. Yang 3. Tersedia untuk penggunaan secara segera atau real time. 4. Tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya. 5. Bersifat fungsional dan siap melayani kapanpun. Lalu selama pelaksanaan model daring, peserta didik itu memiliki keleluasaan waktu yang diberikan untuk belajar. Nah, peserta didik tersebut juga dapat belajar kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Mereka pun juga dapat berinteraksi dengan pengajar pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call ataupun live chat. Pembelajaran daring ini dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum, aplikasi forum, ataupun aplikasi message. Kemudian belajar daring memiliki tantangan tersendiri. Nah, salah satunya adalah membutuhkan suasana di rumah yang mendukung. Untuk beberapanya adalah membutuhkan suasana rumah yang mendukung, kemudian internet yang memadai, dan lain sebagainya. Namun, proses tersebut juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya dari kebebasan tersebut adalah banyak peserta didik yang memanfaatkan keuntungan dari kebebasan waktu yang tidak terikat tersebut untuk bermain game, lalu menonton live stream konten kreator yang tidak terkait dengan pembelajaran, dan tindakan-tindakan lainnya yang mengganggu waktu belajar. Nah, selain dari alasan tersebut, alasan lainnya adalah karena tampilan dan tingkat interaksi yang diberikan pada aplikasi
pembelajaran daring yang telah ada itu ya begitu-begitu saja, di mana aplikasi tersebut hanya terdiri dari pemutar media, kemudian sistem chat and react misalnya secara mengetik ataupun melalui voice call dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk sisi interaktifnya antara pengajar dan peserta didik itu lebih banyak dilakukan secara satu sisi, yaitu pengajar hanya menyampaikan materi dan memberikan tugas sebagai feedback. Nah, hal tersebut tentu saja dapat menurunkan minat belajar para peserta didik apabila dilakukan secara terus-menerus karena dapat membuat peserta didik merasa bosan karena terkesan repetitif. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, aplikasi Fast2School dibuat. Fast2School atau F2S ini adalah aplikasi interaksi sosial dengan teknologi 3 dimensi yang menggunakan model 3D dari ruang kelas, sekolah ataupun lingkungan pembelajaran. Dalam aplikasi ini, kita dapat menggunakan avatar sebagai pengganti orang yang akan berinteraksi dan juga menggunakan berbagai macam objek khusus yang digunakan untuk melakukan tugas khusus juga. Misalnya ada objek papan tulis yang digunakan untuk menampilkan materinya. Lalu ada misalnya seperti pemutar video atau pemutar audio dan lain-lain sebagainya. Aplikasi ini itu terinspirasi dari sistem kebebasan yang diberikan sistem kebebasan atau sandbox yang diberikan di dalam game Garry's Mod dan VRChat. Nah, dengan aplikasi ini dan potensinya, kami berharap bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan minat belajar serta didik, kemudian membantu mempermudah kegiatan pembelajaran daring, dan juga dapat menjadi alternatif media pembelajaran secara daring apabila pembelajaran secara luring atau offline belum memungkinkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.